Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi kita Faristu. Bagaimana Inggih kabarnya, Pak, Pak? alhamdulillah Pak sehat. Bagaimana Alhamdulillah. kabar Bapak Firdaus juga? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Ini Alhamdulillah. sedang musim orang banyak yang sakit, Pak. Kita Inggih jaga Pak, betul. kesehatan sama-sama ini, Pak. Sangat Iya. perlu Pak kesehatan Pak. Kalau Iya. ini sudah sakit ya lambat ini penyembuhannya itu. Iya, Karena Pak. kan apa cuacanya yang tidak mendukung itu nah. Mm-mm. Cuaca yang sangat panas itu. Mm-mm. Faristu datang ke saya ini kira-kira ada yang mau disampaikan, Pak, atau ada yang mau diceritakan ini? Inggih Pak, inggih. Ada istilahnya kan curhat atau berbagi permasalahan jar. Artinya mencari teman untuk bisa berbincang-bincang. Iya. Pas kebetulan saat ini kan ada sedikit uh, kendala atau permasalahan di tempat kerja saya, sekolah saya itu Nggih. tentang anak-anak yang sholatnya yang masih belum sempurna tertibnya Pak. Iya. Ketika sholat berjamaah, sholat zuhur Oh. itu masih ada anak-anak yang istilahnya belum antusias untuk mengerjakan sholat fardu zuhurnya Pak. Begitu, Pak, ya. Jadi ada Oke, permasalahan tentang terkait siswa Bapak yang tidak melaksanakan sholat zuhur tepat pada waktunya tadi, Pak, ya. oke, Kira-kira ketertibannya ya. ini Pak Ristu, tujuan atau hal yang Bapak inginkan dalam pertemuan kita pada hari ini apa kira-kira, Pak? Oke, saya berharap dengan Mhm. adanya perbincangan kita atau diskusi kita pada malam hari ini Mhm. bisa memberikan jalan keluar lah Pak, agar Iya. bisa saya sendiri bisa memperbaiki kesadaran anak-anak dalam melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, Mhm. wabil khusus itu sholat zuhur Pak, yang Oh, biasanya kami laksanakan di sekolah Pak. Itu iya. dari murid kami dari kelas 3, 4, Mhm. 5, dan 6. Itu Hmm. ada rumbalnya kan A, B, C, D, lumayan banyak Pak. Iya, Pak. Hampir 400-an lah yang dibinakan ketika sholat zuhur. Iya Mhm. Pak. Nggih. Mudah-mudahan kan pertemuan ini bisa menghasilkan jalan keluar Pak, untuk permasalahan tersebut. Iya. Oh, iya, iya. Jadi Bapak mengharapkan hari ini ada solusi, Pak, ya, dari Iya, iya. permasalahan yang tadi Bapak ungkapkan terkait dengan pelaksanaan sholat zuhur yang mana siswanya ini kurang memiliki kesadaran, Pak, ya, tidak melaksanakan Iya, sholat zuhur segera mungkin ketika waktu sholatnya sudah sampai. Baik, iya. Bapak Ristu, kira-kira ini, Pak, berkaitan dengan masalah yang Bapak sampaikan tadi, apa penyebabnya ya, Pak? Sehingga siswa-siswi Bapak itu melakukan hal yang demikian. Oh iya, iya. Iya, menurut pengamatan saya, Hmm. pas kebetulan Pak, untuk kegiatan sholat zuhur ini juga bertepatan dengan waktu istirahat kedua Pak. Nah, Ya. di tempat kami itu jam istirahat kedua itu diambil dari jam 12 Hmm. sampai jam 1 Pak. Nah, jadi Hmm. ketika itu kan sholat zuhurnya kan apa namanya ber apa namanya ber eh, apa berbarengan Pak dengan waktu istirahat. Nah, Ya. jadi penyebabnya mungkin mereka kan keasyikan istirahat, makan minum dan bermain, Hmm. sehingga tidak menyadari lagi bahwa waktu zuhur itu sudah mendekati sampai Pak. Ya, Hampir ya. sudah azan kan di luar yang masjid ataupun musola yang ada di luar itu biasanya sudah azan baru mereka siap-siap untuk berwudu. Nah, Hmm. kemudian lagi yang kurang tertibnya itu ketika sholatnya Pak, masih Ya. ada anak-anak yang ya maklum di tempat saya kan itu anak-anak SD, Hmm. ketika mereka sholat itu ada aja yang bikin ulah, yang usil-usil itu nah, yang memulai sehingga teman-teman yang lain tuh umpat-umpat juga, Ya. ikut-ikutan juga kan untuk mengganggu yang lain.
merasa diganggu, otomatis kan saya membalas untuk mau, lalu semuanya ikut-ikutan. Iya, iya, Nggih, iya, iya, iya. Oh ya, berarti tadi Pak ya, masalah ini itu terjadi karena memang waktu zuhur ini karena berbarengan dengan waktu istirahat, sehingga anak-anak itu banyak yang kepengen istirahat dulu. Nah, oleh sebab itu makanya nggih, mereka suka memperlambat waktu untuk melaksanakan sholat zuhur. Dan nggih, juga Pak. kata Pak Ristu tadi bahwa pada saat pelaksanaan sholat zuhur itu ada beberapa orang siswa yang suka bercanda Pak ya pada Nggih, pelaksanaannya. nggih. Oh iya ya, ini memang hal yang sangat banyak ini Pak dialami oleh Nggih, sekolah-sekolah lain, bukan hanya sekolah Bapak juga ini. nggih, nggih. Iya, baik Anak-anak Bapak. anak SD, Iya, apalagi nggih. ini anak-anak SD Pak ya, mereka kodratnya suka bermain ini Pak. Nah, itu Bang, Iya. pas kebetulan, nah, nggih, nggih. Jadi, Mm-mm. apa namanya, perlu kerja keras untuk, menertibkan mereka. Iya. Nah, jadi ada Pak di awal-awal dari persiapan sholatnya, Mm-mm. berwudunya itu agak apa harus diawasi secara langsung Pak. Kada bisa Iya. di apa cukup dengan suara jauh-jauhan kada bisa, harus Mm-mm. digiring langsung. Iya. Yang ada yang bermain bola, sempat jadi bermain bola di lapangan, Iya. jadinya berkeringatan, nah, Iya. itu panasan di dalam ruangan soalnya ketika Lalu sholatnya. lalu males akhirnya sholat Pak ya, karena sudah Iya, berkeringat tadi. iya, kalau Oke. keringatan yang sudah basah, Iya. basah-basahan main bola Mm. tengah hari, bayangkan jam 12 main bola kayak kadang keringat banyak itu nah, yang Iya. bikin malas-malasan jadinya. Iya. Iya, Itu Pak, memang anak-anak seperti itu Pak, sukanya bermain Pak. Eh, iya betul Pak. iya, baik Bapak. Selanjutnya ini Pak, kita tadi sudah mengidentifikasi penyebabnya Pak ya. Penyebabnya tadi sudah Pak Ristu paparkan juga. Nah Pak, kira-kira ini kedepannya rencana apa yang akan Bapak lakukan Pak untuk mengatasi masalah ini Pak? Apakah Iya, iya, Bapak Ristu punya rencana mungkin? iya. Mungkin ya rencana yang paling bisa saya lakukan itu Pak, Ya. istilahnya bekerja sama ataupun berkolaborasi secara intensif dengan wali kelas. Nah, Mhm. karena istilah kami di sini kan wali kelas itu orang tua kandung lah istilahnya kan, dari guru bidang kan yang jarang masuk kan. So, kalau saya kan guru agama cuma 1 kali seminggu kan di kelas itu masuk. Kalau guru wali kelasnya kan setiap hari kan. Nah, itu anak-anaknya kan lebih mendengarkan. Rencananya yang dapat saya lakukan itu berkolaborasi dengan wali kelas agar bisa menyampaikan tentang waktu istirahat istirahat kedua tersebut. Misalnya itu jamnya kan jam 12. Nah, itu di tempat saya itu ada 2 sesi untuk waktu sholat zuhurnya. Itu yang sesi pertama kelas 3 dan 4. Itu yang kelas 4-nya di musola dan kelas 3-nya itu di aula, karena aula itu lebih luas. Nah, jadi yang dipakai itu kelas 3 kan itu rumbelnya ada sampai D, A, B, C, D. Nah, jadi lebih luas sehingga Hmm. yang kelas 4 itu hanya A, B, C. Pas kebetulan tahun ajaran awal pada saat itu masa-masa pandemi atau apa itu, sehingga kurang anak-anaknya yang masuk. Jadi hanya 3 kelas. Jadi di musola itu agak kecil sedikit tempatnya. Jadi kelas 4 A, B, C, dan yang di aulanya itu kelas 3 A, B, C, D. Nah, itu sesi pertama. Hmm. Nah, itu diharapkan wali kelasnya bisa menyampaikan nih di kelas sebelum istirahat kan, kalau bisa setiap hari ataupun minimal 2-3 hari atau 4 hari sekali menyampaikan, agar bisa istirahatnya itu kan dari jam 12 itu sampai 15 menit pertama itu istirahat boleh, makan Ya. minum bisa. Nah, jadi Hmm. jam 12-15 menit itu Oke. sudah berwudu, persiapan untuk sholat zuhur. Nah, sholat Hmm. zuhurnya itu kan sekitar jam 12 lewat 20 menit Pak. Nah, Iya. jadi kan pas itu sekitar 10 menit atau 15 menit sholatnya. Nah, Hmm. setelah selesai sholat yang kelas 3 dan 4 tadi,
itu wali kelasnya menyampaikan secara berulang-ulang bahwa istirahatnya bisa disambung lagi dari jam 12.30 sampai jam 13. Nah, jadi kan waktu mereka itu cukup kan setengah jam lebih. Misalnya kan di awal itu bisa minum-minum dulu persiapan sholat zuhur. Nah, Iya. setelah sholat zuhur bisa istirahat dengan penuh, artinya bisa bermain sepenuhnya. Iya. Nah, kemudian untuk yang kelas 5 ABCD yang Mhm. sesi kedua, kemudian kelas 6 juga sesi yang kedua, itu disampaikan juga oleh kelasnya, menyampaikan bahwa mereka bisa istirahat itu dari jam 12 sampai jam 12.30. Itu kan Baik. maksimal setengah jam sudah. Nah, jadi untuk ketika sudah jam 12.30 itu harus berwudu sekitar 15 menit itu salatnya langsung jam 1 kurang jam 13 kurang 15 menit mereka bisa lagi istirahat menyambung, misalnya ada permainan kah atau ada makanan kah yang masih ada atau uang jajan yang masih ada sisa kan bisa dijajankan lagi. Nah, Iya. mungkin itu Pak yang kemungkinan bisa saya lakukan untuk Iya. memperbaiki menumbuhkan kesadaran anak-anak terhadap kewajiban sholat 5 waktu, terutama sholat zuhur, Pak. Baik, Pak. Wah, luar biasa sekali ini rencananya, Pak. Berarti tadi rencana Bapak adalah mensiasati untuk pembagian sesi istirahatnya, Pak ya, diatur Nggih nggih, sehingga mereka ini haknya juga terpenuhi antara istirahat nggih nggih, juga dengan pelaksanaan sholat zuhur secara berjamaah. Nah, nggih nggih, mungkin Bapak tadi juga sudah sampaikan wali kelasnya sebagai orang tuanya di sekolah juga akan mengawasi terus-menerus. Bahkan nggih, bukan hanya mengingatkan saja di dalam kelas, tapi nggih, juga bisa mengawasi sampai dengan ikut sholat berjamaah juga, Pak ya, nggih seperti nggih, betul, Pak, pengawas, nggih Pak ya. nggih. Ya, seperti Baik, pengawas langsung ke iya, tempat sholatnya, membantui nggih, Bapak Ibu guru agama yang mhm, sudah standby. ya, Pada saat ini kan yang selalu standby di sana itu mhm, guru-guru PHI-nya. Nah, jadi diharapkan juga nanti bisa langsung kan setelah menyampaikan di kelas mhm, tentang waktu-waktunya langsung juga ikut andil dalam pelaksanaan sholat zuhur tersebut meskipun hanya menjadi pengawas. Nah, iya, jadi mengawasi anak. Nah, setelah itu bisa nanti juga langsung sholat zuhurnya. mhm. Setelah anak-anak kembali istirahat, bisa Bapak Ibu gurunya sholat di aula ataupun di musola tersebut. Baik, Nggih, Pak. Pak. Oke, luar biasa sekali, Pak. Nah, kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya ini, setelah Bapak tadi memaparkan penyebab permasalahannya dan juga, rencana untuk mengatasi masalah tersebut, kira-kira ini Pak, apa tanggung jawab atau tanggung jawab seperti apa yang nanti akan Bapak lakukan dalam rencana tersebut, Pak? Nggih nggih. Iya, saya sebagai guru PAI, Mhm, terutama kebetulan saya hanya laki-laki satu orang dan yang lain itu 3 orang guru PAI-nya itu perempuan. mhm. Nah, jadi saya istilahnya kan total lah jadi teladan ataupun jadi imam itu semua kegiatan itu kan istilahnya dibebankan kepada saya yang Iya, laki-laki. Nah, iya, jadi saya akan berusaha memberikan keteladanan yang baik, mhm, terutama dalam sholat 5 waktu. Nah, itu saya akan selalu total berhadir di di kegiatan sholat zuhur dari awal, pertama kan menyampaikan di toa atau di mikrofon itu agar anak-anak mengingatkan anak-anak agar mhm, bisa memanfaatkan waktu istirahatnya dan memanfaatkan untuk waktu sholat zuhurnya agar tertib dan bagus. Kemudian mendampingi anak-anak ketika berwudu, terutama juga pada saat berwudu anak-anak apalagi yang kelas 3 itu kadang-kadang tidak bisa melepas kancing tangannya, Pak. Nah, itu iya, kancing tangan itu kadang-kadang sulit melepas mereka. iya, Banyak yang dikabarkan itu kadang-kadang ada yang melihat kan wudunya itu mencuci kedua tangan itu kadang sampai tidak siku, Pak. sempurna, Nah, Pak ini ya? kan dia tidak sempurna untuk wudunya, jadi Mhm, saya akan berusaha untuk bisa total bisa sepenuhnya mendampingi anak-anak ketika akan sholat zuhur tersebut, Pak. siap, Pak. Wah, Itu luar ya biasa ya ini. mudah-mudahan bisa terlaksana Oke, tanpa ada yang enggak lancar semuanya. oke. Wah, mantap ini Pak, luar biasa. Kemudian Alhamdulillah. Pak,
dukungan seperti apa ini Pak yang Bapak butuhkan agar rencana tersebut itu dapat berjalan dengan lancar, Pak? Oh iya. Iya, menurut saya dukungan yang secara umum itu adalah dukungan seluruh warga sekolah, Mhm. artinya semua rekan guru, kepala Mhm. sekolah, PSD juga mengingatkan, Satpam juga mengingatkan kalau ada anak-anak yang keluar ataupun apa waktu istirahat itu, Mhm. juga bisa mengingatkan untuk persiapan sholat zuhur tersebut. Iya. Terutama itu adalah dukungan dari ibu kepala sekolah saya yang Mhm. bisa mengarahkan guru-gurunya untuk menyampaikan tentang pembagian waktu istirahat tadi, kemudian juga memberikan arahan kepada guru-guru wali kelas agar bisa mendampingi sepenuhnya ketika anak-anak sholat berjamaah tersebut, Pak. Yeah. Oke, Pak, luar biasa sekali ini pembicaraan kita pada hari ini. Tapi Pak Rizdu, sebenarnya ini secara tidak sadar Bapak sudah menemukan jalan keluar dari permasalahan yang Iya, Pak. Bapak Iya, hadapi ini iya, sendiri, Pak. iya. 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 Jadi Ya, sudah menemukan sendiri solusinya dari yang Bapak paparkan tadi. Saya yakin Pak, rencana ini nanti akan membuahkan hasil yang sangat baik, Pak. Jadi saya iya, bisa, mudah-mudahan, Pak. Iya. iya, saya cuma hanya bisa mendoakan Pak, mudah-mudahan nanti rencananya berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang Amin. maksimal juga Pak. Mudah-mudahan Amin ya nanti Allah. anak-anak yang ada di sekolah Bapak, siswa-siswi semuanya bisa tumbuh kesadarannya untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah tanpa harus disuruh-suruh lagi Pak. Nggih, amin. Nggih, Iya, tanpa harus teriak-teriak dulu memanggil-manggil yang iya, yang sedang bermain dan yang lainnya itu nah. Nggih, iya. nggih. Oke Bapak, terima kasih. Mungkin ada lagi yang Bapak sampaikan? Kayaknya untuk sekarang cukup, Pak. Siap. Mungkin bisa kita sambung lagi di lain kesempatan, Pak, Mhm. untuk apa percakapannya atau diskusi kita. Oke, terima kasih Bapak Ahmad Firdaus. Siap, sama-sama Bapak. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ahmad Firdaus, Pak Ahmad Firdaus, Alhamdulillah. bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Cuma ini ada sesuatu hal yang mengganjal ini Pak, yang mungkin Nggih, nanti nggih. akan saya ceritakan kepada Bapak ini. Nggih, nggih. Iya. Ya, silakan Bapak, kalau ada sesuatu yang mungkin Bapak sampaikan, mudah-mudahan nanti kita sama-sama berdiskusi Mm-mm. dalam kegiatan percakapan kita ini. Iya. Iya. Ini Pak masalahnya. Jadi saya ini kan mengajar matematika Pak. Nah jadi Ya, ya, ya. saya merasa bahwa pembelajaran matematika untuk beberapa waktu ini murid-murid saya itu kelihatan seperti tidak bersemangat di dalam kelas Pak waktu belajar. Mereka terlihat Nggih. seperti uring-uringan dan tidak bersemangat ketika mendengarkan penjelasan dari saya ini Pak. Oh, Nah nggih, nggih, itu. nggih. Kemudian Iya, yang kedua Pak, ada murid saya yang berkata kepada saya, Pak, apa sih gunanya kita belajar matematika, menghitung nilai X, menghitung nilai Y, tapi rasanya manfaatnya ini kurang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Katanya begitu, Pak. Jadi ini oh membuat iya. apa ya, pikiran saya ini sedikit terganggu dan membuat perasaan saya Nggih. sedih, Pak. Oh, nggih, nggih, nggih. Iya. Iya, memang itu Pak, apa namanya, istilah kita kan permasalahan yang pelik juga Pak, fenomena kan Iya. istilahnya untuk yang pembelajaran matematika ini Iya, Pak. iya. Kemudian kira-kira nih apa tujuan ataupun hal-hal yang Bapak inginkan Hmm. pada pertemuan kita atau percakapan kita pada malam hari ini Pak? Iya Pak, tentunya saya ingin menemukan solusi dari dua buah permasalahan yang saya ungkapkan tadi Pak. Gimana caranya Ya, bisa menumbuhkan semangat kepada
peserta didik saya ini supaya mereka semangat dalam belajar matematika, dan yang satunya tadi bahwa mereka ini bisa menyadari bahwa belajar matematika itu sebenarnya ada manfaatnya, Pak. Ya, Nggih. Iya, itu, nggih, Pak. nggih. Ya. Oh, nggih, nggih. Iya, kemudian Pak, berkaitan dengan permasalahan yang Bapak ceritakan tadi, Iya. nih kira-kira nih, menurut Bapak Hmm. apa ya yang menyebabkan sehingga anak-anak tersebut, anak-anak di tempat Bapak itu menganggap pembelajaran matematika itu apa namanya sulit dipelajari, kemudian juga mereka menganggap pembelajaran matematika seperti halnya menyusun apa menghitung sumbu y atau sumbu x itu tidak bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Iya. eh jadi masalahnya itu karena mungkin pertama, Pak, saya ini mengajarnya itu pakai metode ceramah, Pak. Jadi mungkin Oh karena iya, mereka ini seringkali saya gunakan metode ceramah, akhirnya mereka ini bosan, Pak. Lalu oh iya, belajarnya itu tidak bersemangat. Terlihat seperti orang yang lesu, banyak juga yang mengantuk, Pak. Dan iya, bahkan ada yang main handphone sendiri di belakang, Pak, tanpa iya, memperhatikan penjelasan iya, saya. Nah, kemudian yang kedua, mungkin karena saya ini jarang menghubungkan pembelajaran itu dengan materi yang ada dalam kehidupan sehari-hari, masalah kontekstual. Makanya beberapa dari siswa itu pernah mengatakan yang seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa mereka tidak menemukan apa namanya alasan atau manfaat dari pembelajaran matematika itu, Pak. Mungkin kira-kira begitu, Pak. iya, iya, iya. Oh iya, apa namanya, anak-anak mempunyai alasan yang kuat pala Iya. kenapa mereka menganggap matematika itu sulit dipelajari Hmm. dan istilahnya mereka menganggap pembelajaran matematika itu jauh dari kehidupan sehari-hari mereka pala. Iya. Iya, iya. Kemudian setelah Bapak Ahmad Firdaus nih mengetahui dan mengidentifikasi penyebab-penyebab yang membuat mereka memiliki pemikiran seperti halnya tersebut, kira-kira nih ke depannya apa rencana Bapak Ahmad Firdaus agar mereka merubah apa namanya pola pikir mereka ataupun mindset mereka terhadap pembelajaran matematika ini, Pak. eh Mungkin rencana saya, Pak, ke depannya ini saya akan mencoba untuk membuat variasi dalam cara saya mengajar, Pak. Tidak hanya menggunakan metode ceramah saja. Mungkin saya nanti akan membuat perencanaan dalam pembelajaran itu bisa dengan cara belajar berkelompok, kemudian juga dengan media pembelajaran, misalnya media video animasi pembelajaran, atau juga membuat media game interaktif matematika, Pak. Nah, yang mana harapannya nanti media pembelajaran ini bisa membuat suasana belajar yang seperti mengundang untuk belajar, Pak. Jadi selain mereka ini memperhatikan pembelajaran matematika dengan cara menonton video mungkin, nah, yang suka main handphone ini juga akan Oke, terfasilitasi, Pak, mereka dengan cara memainkan game interaktif matematika yang nanti akan saya buat. Mungkin itu, Pak. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, yang tentang beberapa orang siswa itu menganggap matematika itu tidak bisa dirasakan manfaatnya, mungkin nanti saya akan merancang pembelajaran kontekstual, yang mana pembelajaran matematika itu memang dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari. Misal contoh, nanti saya akan mengajak mereka keluar kelas, mungkin keluar kelas itu pada materi tertentu, misalnya trigonometri. Saya akan mengajak mereka untuk mengukur tinggi suatu bangunan menggunakan konsep trigonometri, yang mana dengan konsep trigonometri itu mereka bisa mengukur tinggi suatu bangunan tanpa harus mengukurnya dari puncak.
Mungkin itu Pak yang akan saya lakukan rencananya. Oh iya iya, luar biasa Bapak Ahmad Firdaus, apa namanya, perencanaan yang akan mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan dengan Amin. lancar, sehingga membuat mereka lebih senang untuk mengikuti pembelajaran matematika tersebut. Amin. Kemudian nih, apa yang Bapak lakukan agar bisa apa namanya, menghasilkan atau membuat media pembelajaran tersebut seperti hal yang Bapak sampaikan tadi, media pembelajaran yang menyenangkan, kemudian ada lagi juga membuat games-games yang atau permainan, dan juga tadi apa namanya, membuat apa istilahnya, agar pembelajaran matematika itu bisa dirasakan dalam dunia mereka sehari-hari, Pak. Iya. Ini kalau saya mau merencanakan, ya ini sebagai tanggung jawab saya berarti Pak ya, untuk bagaimana merencanakan ini supaya nanti bisa terlaksana dengan baik. Tentu hal yang pertama yang akan saya lakukan Pak, yaitu saya akan mencari referensi baik di media sosial ataupun nanti juga saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengetahui bagaimana cara mudah membuat video animasi pembelajaran. Nah, itu nanti akan saya cari informasinya bisa di media sosial ataupun nanti saya ingin mengikuti BIMTEK pembuatan atau pemanfaatan media interaktif untuk pembelajaran. Nah, dua hal fokus saya, pertama video animasi pembelajaran, kemudian yang kedua nanti adalah game interaktif pembelajaran matematika. Nah, itu Pak. Kemudian saya juga akan nanti berupaya meminta pimpinan atau kepala sekolah untuk mengikutkan saya dalam kegiatan BIMTEK yang berhubungan dengan pembuatan media pembelajaran atau pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran, Pak. Mungkin itu, Pak. Oh, oke. Luar biasa Pak Ahmad Firdaus. Oke. Secara tidak sadar, Mm-mm. apa namanya, Bapak Firdaus sudah istilahnya menemukan jalan keluar ataupun apa namanya, untuk perbaikan permasalahan yang Bapak Firdaus saat ini hadapi, yaitu tentang anak-anak kita yang apa namanya, istilahnya malas untuk mengikuti pembelajaran matematika. Sehingga nantinya diharapkan setelah apa namanya, rencana-rencana yang Bapak laksanakan itu bisa membuat mereka lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran matematika. Ya, Amin. ya. Siap. Terima kasih banyak Bapak atas arahannya dan sarannya. Saya Iya Pak. merasa hari ini apa ya, tadi di awal membawa permasalahan yang Iya cukup betul Pak. menyita pikiran saya ini Pak, tapi setelah berbicara dengan Bapak, apa namanya ini, mencurahkan isi hati dengan Bapak, Iya, alhamdulillah ini saya merasa apa ya, tercerahkan dan terpecahkan masalahnya ini Pak. Terima ya, kasih banyak alhamdulillah Pak Pak. Risto. Iya, sama-sama Pak. Alhamdulillah. Semoga kita semua sebagai guru itu bisa apa namanya, meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan kemampuan kita di dalam membimbing anak-anak kita agar mereka apa namanya, dapat memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat menjadi anak-anak yang luar biasa dalam menerima pembelajaran dari apa-apa yang kita sampaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ih, Eh, ya. Alhamdulillah, mungkin cukup Pak. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. terima kasih Saya banyak Pak akhiri. atas pencerahannya. Ya, ya, sama-sama Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar Pak ya. Ya. Ini ulun close dulu.